Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif dan kali ini kita sedang berada di Kupu-Kupu Malam Jogja. Bisa dilihat di situ ya. Wih, Indonesia Custom and Handmade Car Specialist. Nah, sekarang kita mau bahas sebuah mobil yang beberapa tahun lalu, 2013 ya Mas ya, itu pernah hype. Ya, rame banget waktu itu. Ini kebetulan dekat masjid, jadi ada yang ngaji di sini karena bentar lagi mau maghrib ya. Nah, gue pikir ini mobil yang biasa dibikin sama Kupu-Kupu Malam, biasa buat kontes atau semacamnya ya. Tapi ternyata pas gue ngeliat buku ini, bagaimana mobil ini dirancang dan dibuat, ternyata ini adalah prototipe yang dibuat sangat serius. Jadi pas kita lihat sini ya, ini aja kita kesini pas bawa Hyundai Ioniq juga, mobil listrik. Katanya kalau besok dicasin dulu. Ini kalau misalkan ngecas itu 4 jam sampai penuh. Sekali ngecas bisa sampai 250 km. Kecepatan maksimalnya 220 km per jam. Betul begitu ya Mas ya? Ini menurut data ya. Tenaga mesinnya 180 horsepower. Tidak begitu besar, tapi torsinya lumayan besar, 240 Nm. Ya kalau untuk zaman sekarang mobil listrik tenaga segitu biasa aja. Tapi untuk zaman dulu itu lumayan. Mas Fian, boleh tahu ini mobil masih bisa jalan kan ya? Masih bisa jalan. Cuma basisnya dari apa Mas? Ini mobil kita bangun awal itu dari nol, dari sasis. Habis itu kita bikin clay mock-up, nanti kita cetak dengan karbon, lalu kita jadikan satu dan kita baru rakit kelistrikannya, sistemnya, lalu jadi seperti ini. Oke, jadi ini totalnya beratnya berapa Mas kalau boleh tahu? Itu sekitar 1,3 ton kayaknya. 1,3 ton ya. Untuk mobil listrik 1,3 ton tuh ringan loh. Oke, di sini ada bukunya. Ini tentang desain, sketsa, komputerisasi 3D, kajian teknis, fitur kelengkapan, dokumentasinya nih ya. Awalnya itu desain 3D-nya seperti ini nih. Wow, keren ya. Tapi biasanya kalau mobil desain pertama kali bagus, tapi nanti kalau udah masuk ke engineering Ya, itu kita sesuaikan dengan harus disesuaikan, nggak bisa idealis ikutin desainnya biasanya. Oke. Nah, ini akhirnya bentuknya seperti ini ya Mas ya. Oke, ini 3D-nya. Nah, ini shell-nya, ini rangkanya ya. Ya, Oke, ini jadinya kayak gini. Jadi ada banyak desain. Ini kayak Ferrari Portofino ya. Tapi dulu Portofino belum ada. Nah, ini bikin rangka dari tubular ya. ya, tubular. Nah, ini di sini bikin rangkanya dari nol. Ini pembuatan rangkanya. Rangkanya itu udah bener di desain pakai kajian teknis yang sangat mendalam. Terus di sini dihitung juga von Misesnya, kayak tekanan buat ke bawah ya, biar bodinya kuat. Nah, ini diliatin buat stress testnya Mas ya. Ya. Stress test 3D. Ini kalau nggak salah di Salatiga tuh ada yang bisa menghitung stress test seperti ini secara 3D. Namanya Detect Engineering. Safety faktornya juga di tes ya. Ini kayaknya karena belajar dari Tucuksi kemarin ya, kan kemarin nabrak ya. Tapi riset pertama ya ini berdua. Tucuksi nabrak aja orangnya selamat ya. Ya, selamat. Alhamdulillah ya. Pak Dahlan selamat. Nah, ini ada data apa ini? Coefficient drag buat body aerodinamika. Oh, ini coefficient drag-nya juga dihitung ya. Ada perbandingannya di halaman sebelumnya itu Mm-hmm. dengan mobil-mobil lain. Satu lagi. Ya ini. Mm-hmm. Oh, Berhasil. Selo 0,32 ya. Wow. Ini apa nih Mas? Itu Contours of velocity. Oh, oke. bentuk anginnya. Jadi kalau misalkan mobilnya jalan, ini anginnya kurang lebih seperti ini. Jadi aerodinamikanya dipikirin bener-bener ya. Ya, karena kan berpengaruh dengan efisiensi kinerja baterai juga. Terus di sini ada, lihat deh, ada diagram kelistrikan juga. Ini DC converternya, punyanya Minwell ya. High voltage sport car Selo with controller. Ini ada fuse segala macamnya, relay, resistor. Ini ada skema baterai juga ya. Baterainya ada berapa nih Mas? Ini ada dua bagian di front rang sama di tengah. Jadi baterainya ada di depan sama di belakang ya dia ya. Ini soalnya kenapa apa ini bikin mobil loh. Dan ini pakai baterai dari Indonesia, NS Lithium ya Mas ya. Ya, Tahun segitu udah ada berarti baterai buatan Indonesia ya. Motor and controllernya dia pakai apa nih Mas? EVD ya. ya. Nah ini motornya
speknya di sini. EVD itu buatan US, Ya. buatan Amerika Serikat. Oh, ini brake line diagramnya, ini sasis selo. Oh, ini pas bikin mockupnya ya. Ya. Ini bikin mockup kecil dulu. Setelah udah jadi kecilnya, dibikin modeling yang versi 1:1. Pakai clay. Ini bikinnya di mana Mas clay gini-giniannya? Ini ada di sini Mas. Ada di sini ya. Baru bikin molding ya. Ya. Buat naik cetak ke carbon fiber. Ya. Oh. Oke. Nah, ini sasisnya nih ya. Ini bikin dari nol. Oh, ini bodi karbonnya nih setelah jadi ya. Ya, itu Mas. Tadi ada ada listriknya, koplingnya. Torque converter. Pakai transmisi berarti. Iya, matic. Oh, oke. Dia matic ya. Nah, finishing. Lampunya warna biru ya. Ya. Salah. Oke, dan ini mobil kalau kita lihat langsung itu lebih bagus dibandingkan di foto. Karena seperti mobil pada umumnya, supercar itu karena dia stance-nya rendah, kita kan eye levelnya segini nih. Ini mobil jadi kelihatan keren banget. Jadi ini ternyata bodinya karbon ya Mas ya, bukan dempul. Makanya berarti cuma 1,3 ton. Baterainya ditaruh depan sama di belakang. Boleh dibuka nggak Mas? Depan dan belakang boleh dilihat ya. Nah, ini juga lampunya custom, bawahnya custom. Ini ada towingnya buat ditarik. Oh, dikasih hidrolik. Nah, ini dikasih velvet lagi ya. Tadi aku lihat di speedometernya tuh ada tulisan water. Dia pakai cooling system nggak sih Mas? Ini ada cooling system. Pakai ini liquid. Pakai liquid. Jadi dia udah pakai liquid cooling system. Karena musuh baterai itu adalah panas salah satunya, temperatur. Kalau dia panas, degradasinya akan semakin cepat. Ini udah berapa tahun ya? 2013. 8 tuh. 8, hampir 8 tahun ya berarti ya, jalan ke 8. Wipernya cuma satu ya Mas ya? Sebenarnya cuma satu. Ini kacanya bikin sendiri juga? Ini bikin juga. Mas. Kacanya bikin. Terus lihat di sini. Dia ini kacanya frameless. Kita buka seperti ini. Dia kan otomatis langsung nurun. Jadi seperti mobil-mobil frameless pada umumnya ya. Dan kalau pintunya dibuka, dia bukanya ke atas. Modelnya scissor gitu ya. Kita udah masuk ke dalam. Sepertinya kursinya cukup tinggi ya. Bisa direndahin nggak? Bisa. Gimana caranya? Itu elektrik kok. Kayaknya baterainya habis Mas. Iya, baterainya bisa. Ya, ini di geser-geser nggak bisa. Bisa nih. Maju mundur aja ini bisanya. Maju mundur, kepala kita mentok. Ini kalau tinggi saya 177 cm udah pasti nggak bisa karena ketinggian. Kuncinya tuh seperti apa Mas? Oh, udah Kuncinya keyless. keyless ya. Push start stop engine button. Wih, nyala. Langsung bunyi inverternya bunyi ya dia ya. Dia booting dulu ya di sini ya. N5 lagi loading dulu nih. Nah, udah nyala, tapi tulisannya battery volt Mas. Ya karena itu pas nggak dikonekin listriknya, kontrolernya. Oh, kontrolnya nggak dikonekin ya? Oke. Jadi sebenarnya bisa. Ini interiornya juga semuanya full custom. Paling setirnya aja ini pakai setirnya Honda sepertinya ya. Ya. Ini setirnya Honda. Oh, ada suaranya. Terus pintunya kita tutup ya. Oke. Oh, langsung naik sendiri kacanya di sini. Jadi di sini ada tuas transmisinya. Transmisinya dengan X-Trail. Tuasnya ini nggak tahu dari apa ya. Tuasnya juga sama Mas. Oke, ini katanya tuasnya dari X-Trail. Ini ada head unitnya di sini dan oh, ini karbon. Ini bagiannya karbonnya sepertinya beneran nih. Terus dia nggak ada sun visor, namanya juga mobil prototype ya. Ini speedometernya semuanya digital. Jadi adanya cuma angka-angka seperti ini aja. Tapi dia bukan digital yang pakai LCD. Di sini ada, oke. Sini ada laci. Ada airbagnya juga. Ada airbagnya juga. Oh, oke. Terus kursinya seperti ini dan dia itu 2+2 ya. Jadi belakang itu bisa dipakai buat orang. Tapi anak-anak sih karena kecil banget.
Jadi ini pas kita masuk itu rasanya kayak masuk ke dalam sebuah supercar. Tapi memang secara desain dari luar sih keren banget sih. Oke. Ini juga tuas-tuasnya ini punya Honda ya. Ya. Ya sama lah. Kayak kita masuk ke dalam Tesla itu ya, tuas-tuasnya, tombol power window-nya itu pakai Mercedes-Benz punya dia. Oke, ya, kita keluar. Oke, masih dorong dikit ya. Yuk kita keluar. Terus ini desain belakangnya dan bisa kita pakai baterainya mereknya NS Lithium buatan Indonesia. Nah, ini bagian motor belakangnya. Itu buat apa, Mas? Ini buat ngecas. Oh, ngecasnya dari situ ya. Oke, sekarang kita lihat ini tempat buat ngecasnya. Nah, seperti ini dia. Ini apa ya? Colokan apa ya? Itu kayak colokan power outlet yang gede. Kayak buat mesin-mesin gitu kali ya. Soalnya ini kalau saya yang pelajarin dari tempat-tempat charging mobil listrik, itu kalau nggak CCS1, CCS2, terus ada Cademo buat Jepang, ada punya Tesla Supercharger, sama yang di China itu namanya pakai apa gitu ya. Ini baru lihat yang kayak gini buat di mobil listrik. Oke. Tapi ini kan namanya juga prototipe ya. Buka ini gimana, Mas? Itu Tarik aja. Oh, oke. Nah, di sini kelihatan baterai dan kontrolernya di sini ya. Oke. Dan udah pakai liquid cooling juga ternyata. Jadi kurang lebih seperti itu bentukannya. Udah berapa lama nggak dinyalain nih, Mas? terakhir itu bulan apa ya? Bulan April 2020. April 2020. Lama ya. Nanti kapan-kapan kita bawa boleh ya? Nggak cuma satu doang mobil listrik yang ada di sini, ada dua. Satunya namanya Gendis ya, Mas ya. Ini mobil keren banget, Mas. Kacau. Dream car banget ini. Nah, ini namanya Gendis. Jadi Gendis, Mas. Gendis. Ini katanya ada 5 unit ya, Mas ya. Tapi yang di sini cuma ada 1 unit doang. Jaraknya berapa kilometer, Mas? Ini di bawahnya Selo speknya. Di bawahnya Selo ya. Iya. Jadi kalau Selo 250 ini mungkin di bawah 200. 180-an. 180 kiloan. Dan ini yang dijadiin mobil antar jemput waktu KTT tahun 2013 ya, APEC Indonesia 2013. Ada 5 mobil seperti ini. Dan para delegasi APEC dari seluruh dunia itu diantri naik mobil ini. Keren lah pada zamannya ya. Dan mobil ini, Mas, dibangunnya dari nol juga. Iya. Bodinya semua bikin sendiri ya. Ini bikin sendiri, cuman kaki-kakinya dari VW Caravelle. Kayak kakinya ngambil dari VW Caravelle. Oke. Tapi secara desain memang mirip VW Caravelle sih. Iya. Yang ini kacanya mati ya, nggak bisa naik turun ya. Oke. Yang ini kacanya bisa naik turun. Bentuknya sih keren ya. Nah, yang 4 lainnya di mana, Mas? Ada yang satu dicocot, yang satu Di mana? Dicocot. Cocok tuh apa? Cocot itu tempat velg ban. Oh, punyanya Iya. Kupu Malam juga. Satu ada dicocot, Cocot sama ada satu lagi disimpan di gudang belakang sana. oh, gudang belakang ya. Jadi ada 3 yang di Kupu Malam sekarang. Duanya lagi di Ada di belakang situ, tapi baru di gudang. Oh, Garasi. oke. Jadi semuanya sebenarnya dari Kupu Malam ya. Iya. Cuma beda-beda tempat aja ya. Oke, nih, lihat dari belakang yuk, sini yuk. Kalau nggak salah ada yang warnanya ungu, ya kan ya? Nah, ini dia. Wih, belakangnya keren ya. Lampunya bikin sendiri nih, bikin shape sendiri. Keren juga. Nah. Ya, tapi sayang sekali Project Electric Car Indonesia tidak dilanjutkan. Seandainya dilanjutkan, mungkin pengembangannya ya udah lebih maju dibandingkan sekarang. Apalagi Indonesia itu kan sumbernya buat nikel ya. Katanya kan nikel is the new oil. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan negara kita akan sama makmurnya seperti negara-negara penghasil minyak. Amin. Mungkin itu aja video kita kali ini. Agak sedih sebenarnya karena ngelihat ada potensi di sana. Awalnya saya pikir, Mas,
Selo itu ngambil dari basic apa, terus dikaroserin lagi, di custom, karena di sini biasa gitu kan. Ya. Ada Yaris dibikin 8 roda gitu loh. Ternyata enggak, dibikin dari nol, bikin sasis sendiri, dibikin stress testnya, sampai dipikirin segitunya, luar biasa sih, bangga gitu. Ya tapi saya nggak mengerti perpolitikan, jadi ya sayang sekali aja tidak dilanjutkan lagi. Yaudah itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih Mas Fian. Ya, makasih, Mas. Jadi Mas Kunto harusnya bisa datang tapi lagi di Magelang ya. Karena saya juga besok masih balik ke Klaten. Jadi mungkin itu aja videonya kali ini. Nanti next kapan-kapan boleh ya Mas ya? Ya, boleh. Selo, Ya. kita muter-muter, Disiap-siapin dulu. nyiap-nyiapin dulu. Oke, stay tune terus. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye.